Halo Bapak Ibu, bersama dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang kitab Kejadian. Kemarin kita sudah belajar Bapak Ibu, bahwa Alkitab ditulis tidak untuk membuktikan bahwa Allah itu ada. Allah sungguh-sungguh ada. Sebagai contoh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikanlah bagaimana Tuhan menanamkan hati nurani sebagai Taurat dalam diri kita. Waktu seseorang mencuri, tidak peduli agama apa, bahkan yang tidak percaya Tuhan pun, waktu dia mencuri, ada rasa bersalah. Waktu dia membunuh, waktu dia berbohong, ada rasa bersalah. Itu bukti bahwa Tuhan tanamkan sesuatu dalam diri manusia, supaya manusia bisa hidup benar, hidup sesuai dengan tuntutan hati nurani. Walaupun kitab Roma pasal 1 memberitahu kita, tidak seorang pun bisa hidup menjaga hati nurani yang bersih dan suci. Itu sebabnya Kristus datang untuk menolong kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita, Bapak Ibu. Bagian selanjutnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa kitab Kejadian tidak ditulis untuk menjawab pertanyaan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu, poin ini penting sekali. Kadang-kadang kita malu mengakuinya. Alkitab tidak ditulis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena Alkitab bukan buku ilmiah. Bukan Bapak Ibu. Alkitab bukan buku tentang penemuan-penemuan ilmiah. Alkitab adalah buku rohani yang menuntun manusia untuk bertemu dengan Allah, menyembah Allah, dan diubahkan karenanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu dengan jujur melihat bagian ini. Kadang-kadang ada kita rasa malu ketika kemudian antara yang ilmiah atau ilmu pengetahuan, scientific itu, berbeda dengan Alkitab, lalu kemudian kita minder. Kita kemudian menjadi kurang percaya diri. Oh, bukan begitu Bapak Ibu. Alkitab sekali lagi tidak ditulis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ilmu pengetahuan. Karena Alkitab bukanlah karya ilmiah. Alkitab adalah wahyu ilahi untuk manusia, supaya manusia bisa mengenal Allah, menyembah Allah, dan hidup mereka diubahkan. Memang Bapak Ibu, ada beberapa dari firman Allah yang sungguh-sungguh bisa terbukti secara ilmiah. Sebagai contoh Bapak Ibu, firman Allah memberitahu, sunat anakmu di hari yang ke-8. Bapak Ibu masih ingat, Dr. Elizabeth Subrata pernah melakukan operasi Bapak Ibu, seorang baby yang kemudian belum berusia 8 hari, dia disunat. Akhirnya bleeding, pendarahan. Waktu ditambahkan dosis vitamin K supaya menghentikan pendarahan, tidak bisa Bapak Ibu. Tidak bisa berhenti. Nanti begitu hari yang ke-8, barulah pendarahan berhenti. Kedokteran kemudian memberitahu kita bahwa hari yang ke-8 persis vitamin K dalam diri manusia itu sudah cukup untuk bisa menghentikan pendarahan ketika manusia mungkin luka. Jadi ketika firman Allah berkata, sunat anakmu di hari yang ke-8, tidak bertentangan dengan ilmiah, dengan hal yang ilmiah atau dengan ilmu pengetahuan. Memang ada yang seperti itu di Alkitab. Ada yang sungguh-sungguh tidak bertentangan dengan hal-hal yang ilmiah atau ilmu pengetahuan. Tetapi Bapak Ibu, itu tidak sedang ingin memberitahu bahwa Alkitab itu karya ilmiah. Bukan. Yang saya ingin beritahu kepada kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingatlah, firman Allah tidak ditulis untuk menjawab sains, untuk menjawab ilmu pengetahuan. Tidak. Walaupun firman Allah berisi banyak ilmu pengetahuan yang luar biasa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi Alkitab bukan karya ilmiah. Alkitab wahyu ilahi yang sanggup mengubah hati manusia, yang sanggup membawa manusia bertemu dengan Sang Penciptanya, beribadah kepada Dia, mengasihi Dia. Karena itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya Alkitab kita renungkan, kita baca, kita ceritakan kepada anak-anak kita. Itulah pelajaran untuk hari ini Bapak Ibu. Ingat, Alkitab tidak ditulis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para sains atau scientific atau scientist. Tidak untuk itu di Alkitab ditulis Bapak Ibu. Tetapi ditulis untuk kita, supaya kita bisa mengenal Allah, menyembah Allah, dan pada akhirnya mengubah hidup kita bagi kemuliaan Allah. Renungkan firman Tuhan sepanjang hari ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.